Kira amalan apa yang Bang Haji lakukan ini sehingga sampai sekarang masih tetap eksis? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Kiai, saya sering ditanya begini sama orang, Bang Haji, amalannya apa sehingga Bang Haji bla 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 bla. Saya balik bertanya, adakah amalannya lebih hebat dari sholat? Orang banyak bangga dengan benda-benda. Saya ambil ini dari puncak gunung ini, saya ambil dari gunung Mount Everest sekalipun. Dia bangga itu. Tapi saya katakan, sholat itu ngambilnya saja di Sidratul Muntaha. Proses pengambilannya saja melalui langit yang ketujuh. Nah kemudian, Masya Allah, dari proses pengambilan itu udah sangat-sangat luar biasa. Artinya sholat itu adalah betul-betul sendi beragama dan sendi kebahagiaan manusia di situ adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak sekali tentang sholat ini. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat mulai dari gelincir matahari sampai gelap malam dan sholat subuh gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholat yang di dalam sholatnya khusyuk. Nah, saya dari dulu, mohon maaf Kiai, yang saya perdalam itu sholat. Saya harus mengerti artinya. Setelah mengerti artinya, saya harus paham hakikat daripada bahasa-bahasa sholat itu. Seperti contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita baca itu, ngerti artinya bahwa Allah pemelihara alam, terbayang oleh kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman Rahimnya Allah, hakikatnya kita rasakan. Kita tanam biji duren satu, kita tanam biji rambutan satu, tumbuhnya jutaan. Jutaan buah bahkan miliaran sepanjang tahun tanpa bayar. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Kita sama presiden saja, sama raja-raja saja tunduknya luar biasa. Lihat kekuasaan Ustaz. Maliki yaumiddin, raja di raja. Raja di raja. Baru kita nyatakan iyyaka directly. Bukan wa iyyahu kepadanya, tidak, iyyaka kepadamu. Na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, dan padamu nasta'in, aku memohon. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kuberi nikmat atas mereka, jalan para kiai, jalan para saleh, jalan para saleh, jalan orang-orang yang selamat, yang dapat mendapat nikmat karena kebaikan-kebaikannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai atas mereka, bukan jalan para koruptor, para penzina, para pencuri, ini Masya Allah. Kalau kita resapi, kita renungkan, kita menghadapi kehidupan setelah sholat subuh beraktivitas, besar dada kita karena kita telah memohon kepada Allah perlindungannya begitu dahsyat. Belum lagi kita duduk iftirash, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini seluruh kebutuhan kita ada di sana. Ada di situ. 8 permintaan. Masya Allah. Kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, tutupi kelemahanku, angkat derajatku, muliakan aku, berikan aku rezeki, bimbing aku dalam kehidupan ini, sehatkan aku. Sudah pernah. Masya Allah, kalau itu betul-betul kita resapi, hayati, saya rasa sholat itu suatu azimah yang luar biasa.
nggak perlu lagi, bukan nggak perlu, tapi kalau sholat itu kamu jalankan, misalnya kita jalankan secara khusyuk, luar biasa itu efeknya kepada jiwa kita. Nah situlah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Seperti tadi dibully di sana. Kalau kita betul-betul merasa bersandar kepada Allah, saya rasa takut dan sedih itu nggak ada.